Strategi mengelola karyawan bermasalah. Di dalam perusahaan, tentunya kita berusaha untuk meminimalisir karyawan yang bermasalah. Di mana kita tahu bahwa karyawan yang bermasalah tentu akan menjadi hambatan dalam meningkatkan produktivitas perusahaan. Hal ini terbukti dari hasil survei yang diadakan oleh Center of Creative Leadership atau CCL terhadap 214 pemimpin perusahaan di dunia pada tahun 2018. Bahwa karyawan bermasalah berdampak pada 38% penurunan kualitas kerja. Lebih spesifik lagi, CCL bahkan mengklasifikasikan karyawan bermasalah ke dalam 5 kategori, yaitu karyawan dengan performa kerja yang buruk, karyawan yang tidak dapat bekerja sama dengan baik, karyawan yang tidak mengalami perkembangan setelah diberikan program pengembangan, serta karyawan yang kebal terhadap perubahan, dan karyawan yang tidak bertanggung jawab. Untuk menghadapi beragam karyawan bermasalah, tak jarang para praktisi HR maupun para atasan harus mengeluarkan usaha ekstra dalam penanganannya. Bayangkan jika banyak karyawan bermasalah di perusahaan kita. Berapa banyak pikiran, tenaga, dan waktu yang harus kita habiskan. Sehingga mungkin kita harus mundur beberapa langkah ke belakang, yaitu memastikan bahwa saringan pintu masuk karyawan di bagian rekrutmen sudah berjalan dengan efektif. Memastikan bahwa kandidat-kandidat yang terpilih memiliki tingkat kecakapan maupun karakter yang mumpuni. Namun, bagaimana jika kandidat yang sudah terpilih dan menjadi karyawan kita belum memiliki tingkat kecakapan maupun karakter yang dihadapkan? Mau tak mau, HR bersama-sama dengan atasan harus segera mengambil tindakan untuk mengelola karyawan yang bermasalah. Lebih baik lagi jika kita dapat meminimalisir dan mengantisipasi timbulnya karyawan yang bermasalah. Bahkan, lebih bersyukur lagi tentunya jika kita dapat mengembangkan karyawan-karyawan tersebut menjadi karyawan-karyawan unggul yang produktif. Oleh karena itu, tentunya diperlukan metode yang tepat untuk menangani segala jenis permasalahan dalam pengembangan karyawan. So, berikut adalah beberapa metode yang dapat digunakan untuk menangani jenis permasalahan dan pengembangan karyawan berdasarkan garis waktu dan pendekatannya. Pertama, training. Metode ini cocok bagi karyawan yang belum mencapai tingkat kompetensi sesuai standar. Tujuan dari training adalah berfokus ke masa depan dengan meningkatkan kompetensi karyawan. Berubah dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak paham menjadi paham. Training merupakan metode untuk mentransfer pengetahuan dengan teknik memberitahu. Oleh karena itu, trainer yang kompeten dibutuhkan dalam pendekatan training. Coaching. Metode coaching berfokus ke masa depan dengan membangkitkan kesadaran dan kemauan karyawan untuk memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Ketika seseorang karyawan atau tim kerja ingin berkembang namun merasa buntu dengan permasalahan yang dihadapi, metode coaching menjadi pilihan yang ciamik. Dengan kepopulerannya dalam menggunakan teknik bertanya, coaching membantu karyawan untuk melihat alternatif dan peluang yang belum terpikirkan sebelumnya. Oleh karena itu, di dalam coaching, sumber dari segala solusi adalah sang karyawan itu sendiri. Coach hanya berperan dengan mendengarkan dan memberi pertanyaan yang memprovokasi. Konseling. Jika ternyata masalah dari karyawan bersumber dari masa lalunya, metode coaching menjadi kurang efektif untuk digunakan. Ibarat kita sedang mengikuti lomba lari. Lari dan fokus ke depan adalah metode coaching.
Tetapi ternyata kaki kita dalam kondisi terkilir dan sakit. Mungkin kita bisa saja tetap berlari, namun performanya tentu tidak akan maksimal. Sehingga kita harus menyembuhkan dahulu rasa sakit karena terkilir tersebut. Nah, menyembuhkan rasa sakit inilah merupakan perumpamaan untuk metode konseling. Terkadang pengalaman di masa lalu menyisakan rasa sakit, trauma, blocking, dan gejala emosional lainnya yang harus disembuhkan. Konseling berfokus ke masa lalu, bersifat healing untuk menyembuhkan luka batin. Mentoring. Sama seperti coaching, metode mentoring juga berfokus ke masa depan untuk pengembangan karyawan dalam jangka panjang. Misalkan pengembangan karir, work-life balance, dan lainnya. Di dalam mentoring, sang mentor akan memberikan advice kepada karyawan berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan wisdom yang dimilikinya. Selain itu, sang mentor juga dapat sharing koneksi yang dimilikinya dan bersama-sama mencari peluang untuk pengembangan yang lebih baik. Terapi. Sama seperti konseling, metode terapi berfokus ke masa lalu untuk healing atau menyembuhkan luka batin. Misalnya ada salah satu metode terapi yang populer digunakan adalah hipnoterapi yang memberikan afirmasi-afirmasi positif ke pikiran bawah sadar. So, apapun metode yang akan kita gunakan untuk mengelola permasalahan dan pengembangan karyawan, hal yang tidak kalah penting adalah kepedulian atasan sebagai orang tua mereka di lingkungan pekerjaan. Ibarat ayah dan ibu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, memastikan anak-anaknya bertumbuh dalam keadaan sehat, bahagia atas semua perkembangan dan pencapaian anak-anaknya. Karena keberhasilan anak adalah keberhasilan orang tua. Begitu juga keberhasilan karyawan adalah keberhasilan atasannya. Lebih jauh lagi, keberhasilan para karyawan dan para atasan adalah keberhasilan perusahaan.